Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dengan Bu Hartini, dengan Pak Eko. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Iya, Bu Hartini harapkan anak-anak sehat, sukacita. Ya, apakah anak-anak pagi hari ini ada yang belum mandi? Pasti sudah ya. Ya, kalau sudah, kita bersiap untuk memuji nama Tuhan ya. Yuk kita mulai pada pagi hari ini ibadah kita dengan memujikan Mars Sekolah Minggu. Yuk kita bangkit berdiri. Mengawali ibadah pagi hari ini dengan kita berdoa. Anak-anak silahkan duduk kembali. Dah, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, tuntun kami, supaya kami bersuka cita memuji nama Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan dari awal ibadah kami hingga akhir ibadah kami nanti dengan berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang di rumah merasakan kebaikan Tuhan enggak? Iya, Allah itu sangat baik karena Allah selalu menuntun kita. Dia rela menebus dosa kita dengan di kayu salib. Dia baik, dia sangat memberikan kita sukacita. Dan dia juga menuntun setiap langkah kita. Kita akan menyanyikan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyertai
Yesusku, Yesus anak-anak sungguh luar biasa. Dia baik dari dulu hingga sekarang. Oleh karena itu anak-anak kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya Pak Eko ya. Mari kita semangat, kita bangkit berdiri. Ayo anak-anak. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa Yesus, jiwaku dimuliakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ika. Kita akan menyiapkan hati kita akan duduk tenang, kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan apa Pak Eko? Tabur Firman. Iya, kita akan menyanyikan Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bantu aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Silakan Bu Ika. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkati Bu Ika yang menyampaikan firman. Berkati juga untuk kami supaya bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, dari bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kalian Milka, Bu Ika akan menerangkan tentang penampakan Yesus di pantai Tiberias. Sejak Yesus ditangkap, disalibkan, sampai pada kebangkitannya, bahkan penampakannya kepada para murid-murid masih dalam keadaan takut, putus asa, kecewa. Nah, dalam bacaan kita hari ini, para murid kembali ke masa lalu. Anak masih ingat ya? Pekerjaan para murid sebelum mengikut Yesus adalah nelayan. Mereka kembali untuk menangkap ikan di pantai Tiberias. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang ini adalah, apa makna penampakan Tuhan Yesus untuk para murid dan juga untuk kita saat ini, di mana kita belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita belum pernah melihat penampakan Tuhan Yesus, tapi akan ada makna untuk kita saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita renungkan bersama-sama beberapa hal tentang makna penampakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus itu benar-benar hidup. Dalam Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat ini berbeda dengan kesaksian kebangkitannya selama ini. Kalau di ayat-ayat yang lain, kita tahu para murid berada di tempat yang tertutup, di tempat yang tidak ada sama sekali cahaya mungkin dari luar, karena semua ruangan tertutup, pintu-pintu tertutup, jendela tertutup, karena ada rasa ketakutan, ada rasa gelisah, karena ada isu yang mengatakan bahwa para murid mencuri Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak berani untuk keluar. Tetapi dalam bacaan kita hari ini,
Yesus menampakkan diri di alam yang terbuka di tepi pantai Danau Tiberias. Sama dengan ketika dia memanggil para murid juga di Danau Tiberias. Dan ketika itu hari mulai siang. Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena jelas-jelas mereka melihat sosok Yesus tapi tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Yang kedua, murid-murid yang dihinggapi ketakutan dan kegelisahan, dan mereka tadi kembali menjadi nelayan, lupa akan panggilan mereka ketika pertama kali mereka dipanggil oleh Yesus akan dijadikan menjadi penjala manusia. Maka Yesus mengingatkan dengan beberapa kata yang sering Yesus ucapkan. Dengan tujuan apa? Mengingatkan kembali tugas pelayanan para murid. Nah, Yesus ucapkan pertama adalah ini. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Nah, tujuan dari kata-kata itu adalah untuk mengingat kembali bahwa Yesus itu memberikan sapaan kepada para murid, dan itu biasa dilakukan. Yang kedua, kata-kata yang biasa diucapkan Yesus adalah marilah dan sarapanlah. Ini adalah sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Lambang perjamuan dengan Tuhan. Ajakan Tuhan untuk selalu bersama dengan para murid. Berjalan bersama Yesus supaya tidak kecewa. Supaya tetap beriman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ajakan Yesus tentang marilah, sarapanlah, kemudian adakah lauk pauk, itu adalah respon biasa, respon sederhana. Atau bisa dikatakan, adakah yang bisa saya bantu? Itulah respon Yesus dalam penderitaan umatnya. Ia selalu mengulurkan tangan pengasihannya setiap kali kita minta pertolongan. Kata-kata berikutnya adalah, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Yesus menyediakan perbekalan di tepi pantai Danau Tiberias. Ketika mereka sampai di darat, basah, kedinginan, letih, lapar, Yesus sudah menyediakan hidangan itu. Yang berikutnya, Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan. Kalau kalian baca tadi, kita baca bersama-sama, mereka menangkap ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan ikan. Kemudian Yesus memberikan solusi. Itu pergumulan para murid. Kalau nelayan itu adalah pekerjaannya menangkap ikan, tetapi tidak mendapat, itu pergumulan. Tapi Yesus memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Apa solusinya? Tebarkanlah jalamu
ke sebelah kanan. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah para murid yang sudah semalaman letih menangkap ikan, tidak mendapat, tetapi mereka tetap melakukan, tetap taat perintah Tuhan dengan menebarkan jala. Adakah berkat ketika mereka menebarkan menuruti perintah Tuhan? Ada. Berkatnya adalah mereka mendapatkan ikan. Kalau di bacaan dikatakan 153 ekor yang mereka dapatkan. Bagaimana? Jalannya sampai terkoyak, tidak bisa untuk menempati ikan, tidak bisa menempati jala karena terlalu banyaknya. Bahkan untuk ditarik ke atas pun sangat kesulitan. Maka perlu beberapa orang, beberapa kapal untuk menampung ikan yang banyak itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa di dalam setiap pergumulan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam untuk membiarkan kita mencari jalan keluar sendiri. Dia akan memberikan solusi, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita akan tegar untuk menghadapi setiap pergumulan. Nah, melalui sikap para murid, kita dapat belajar bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Terutama saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Anak-anak tidak bisa belajar dengan nyaman. Membutuhkan banyak sekali solusi. Kuota, kemudian sinyal, dan masih banyak yang lain. Tetapi percayalah bahwa seperti para murid yang bisa mencari solusi dengan menaati perintah Tuhan, kita juga yakin bahwa kita pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan beraktivitas ya untuk kelas Bintang Timur dan Bethlehem. Silahkan kamu mencari gambar bermacam-macam ikan. Kemudian kalian gunting dan kalian tempel di kertas gambar. Hasilnya difoto dan dikirim ke guru kelas. Ingat ya, mencari gambar bermacam-macam ikan, digunting, kemudian ditempel di kertas gambar. Hasilnya difoto dan dikirim ke guru kelas. Untuk kelas Nazaret, silahkan anak-anak membuat gambar ikan di dalam akuarium. Yang sederhana saja, tidak usah yang rumit-rumit. Hasilnya juga difoto dan dikirim ke guru kelas. Dan untuk kelas Yerusalem dan Galatia, silahkan kerjakan link TTS di Google Form. Demikian firman Tuhan yang bisa kita nikmati bersama pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, supaya kami bisa mendengar dan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ika sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Gimana anak-anak? Sudah mendengarkan dengan baik? Iya. Kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan,
pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita semuanya. Sampai saat ini, walaupun di tengah pandemi, pemeliharaan Tuhan ada di dalam setiap Bu Hartini, Pak Eko, Bapak Ibu di rumah, dan semua anak-anak di rumah. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan ada pada hari ini sampai besok. Tetapi kita harus yakin dan percaya, dan anak-anak harus rajin berdoa dan memuji nama Tuhan. Dan tidak lupa anak-anak juga harus membaca firman Tuhan, ya. Nah, saat ini ibadah kita akan kita akhiri, kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.